Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Putri Nurhartati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi portofolio saham. Pada materi ini kita akan mengetahui bagaimana konsep strategi portofolio saham, perbedaan strategi portofolio saham yang aktif dan yang pasif. Dengan saya Putri Nurhartati dari kelas 3 reguler akuntansi Universitas Putra Bangsa. Hal pertama yang perlu kita tahu dalam strategi portofolio saham, kita harus mengetahui apa itu pengertian strategi portofolio saham. Strategi portofolio saham adalah komposisi jenis-jenis investasi yang dipilih dengan tujuan utama memperoleh profit yang maksimal. Hal yang dapat dilakukan oleh seorang investor dalam pembentukan portofolio saham. Yang pertama ada pemilihan strategi yang tepat guna memperoleh keuntungan atau profit yang akan dicapai oleh seorang investor. Yang kedua, investor memilih strategi aktif atau pasif atau bahkan kedua strategi tersebut. Strategi aktif meliputi kegiatan pemilihan saham, jual beli saham, mengikuti waktu dan pergerakan saham, harga saham, dan tindakan lainnya. Strategi aktif dalam pembentukan portofolio saham pada dasarnya dapat dilakukan menggunakan dua pendekatan dalam analisis saham. Ada pendekatan fundamental dan pendekatan teknikal. Sedangkan strategi pasif, investor pasif dalam berinvestasi dan mengikuti indeks. Jadi, investor tidak secara aktif melakukan mencari informasi atau melakukan jual beli saham yang dapat memperoleh atau menghasilkan return abnormal. Apa itu return abnormal? Return abnormal adalah return yang melebihi return harapan dari saham tersebut pada suatu tingkat risiko tertentu. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai strategi aktif. Pada dasarnya, seluruh investor pasti menginginkan return saham yang setinggi-tingginya dari suatu investasi yang dilakukan. Tujuan dari strategi aktif adalah mencapai return portofolio saham yang melebihi portofolio saham yang diperoleh melalui strategi pasif. Artinya, seluruh investor berusaha untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi dibandingkan return yang diperoleh sesama investor lainnya. Sehingga para investor lebih proaktif dalam mencari informasi, meningkatkan skill atau kemampuan dalam menganalisis informasi-informasi mengenai saham agar return harapan saham dapat meningkat. Pada strategi aktif terdapat 3 cara yang lazim dilakukan oleh para investor, antara lain pemilihan saham, rotasi sektor, dan momentum harga. Bahasan lebih lanjut mengenai cara pada strategi aktif. Yang pertama ada pemilihan saham. Investor secara aktif menganalisa dan memilih saham-saham yang terbaik, yaitu saham yang memberikan tingkat risiko dan return yang terbaik dibandingkan alternatif yang lain. Pemilihan saham didasari oleh analisa fundamental guna untuk mengetahui prospek saham tersebut di masa yang akan datang. Selain itu, investor secara aktif memilih saham yang undervalue. Saham undervalue adalah saham yang memiliki nilai intrinsik lebih besar dari harga pasar atau market value.
dan investor akan menjualnya di bawah harga saham atau yang disebut overvalue. Tindakan investor secara aktif memilih lalu membuat keputusan menjual atau membeli saham tertentu diharapkan bisa memberikan manfaat bagi investor untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga saham yang terjadi. Cara yang kedua adalah rotasi sektor. Rotasi sektor hanya dilakukan oleh investor dalam negeri saja, yaitu dengan cara konsentrasi, yaitu melakukan investasi pada saham perusahaan yang bergerak di sektor tertentu untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi yang terjadi di kemudian hari. Kedua, diversifikasi dengan cara melakukan modifikasi perubahan terhadap bobot portofolio saham pada sektor industri yang berbeda-beda untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi, pertumbuhan, dan nilai saham. Cara yang ketiga ada momentum harga. Adalah adanya kenyataan bahwa pada waktu-waktu tertentu harga saham akan merefleksikan pergerakan earning atau pertumbuhan perusahaan. Atau dengan kata lain, cara yang dimanfaatkan oleh investor untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan harga pasar saham tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu strategi pasif. Dalam konsep pasar modal yang efisien dikatakan bahwa jika pasar benar-benar efisien, tidak akan ada satupun investor yang bisa memperoleh return abnormal di atas return pasar. Investor yang menggunakan strategi pasif percaya bahwa harga pasar yang terjadi ialah harga yang mencerminkan nilai intrinsik tersebut. Jadi tindakan ini, para investor tidak akan berusaha aktif untuk menghasilkan return abnormal. Strategi yang biasa dilakukan pada strategi pasif adalah strategi beli dan simpan dan strategi mengikuti indeks. Strategi beli dan simpan. Investor membeli sejumlah saham dan tetap memegangnya untuk beberapa waktu tertentu. Tujuan dari strategi beli dan simpan ialah untuk menghindari biaya transaksi dan biaya tambahan lainnya yang terlalu tinggi. Dalam hal ini, investor percaya bahwa return yang akan diperoleh dari penerapan strategi ini tidak akan jauh berbeda dengan return yang diperoleh jika investor secara aktif melakukan jual dan beli saham. Kesimpulannya, strategi beli dan simpan bukan berarti investor tidak melakukan apapun dan hanya sekedar beli dan menyimpan saham tersebut. Namun, investor harus melakukan tindakan yang rasional dalam berinvestasi agar hasil yang akan diharapkan oleh investor dapat diinvestasikan kembali dan untuk meningkatkan kemakmuran investor. Selanjutnya, strategi mengikuti indeks. Pada praktiknya dapat digambarkan sebagai pembelian instrumen reksadana atau dana pensiun oleh investor. Investor melakukan pembelian instrumen reksadana, kemudian investor mengharapkan adanya return yang sebanding dengan return pasar. Pembelian instrumen reksadana juga akan memberikan keuntungan bagi para investor karena biaya transaksi, biaya pencarian informasi, dan komisi konsultasi analisis menjadi lebih rendah. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya memohon maaf setulus-tulusnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.